kabar kalian semua? Duh, nggak berasa banget, udah 7 bulan lebih aku nggak bikin video. Aduh, rasanya kayak agak canggung gitu di depan kamera. Dan kalau kalian yang notice pasti kelihatan aku agak lebih gendut. Terus gitu, dan tada! Ada baby mungil yang bentar lagi akan lahir. Oke, jadi di video kali ini aku mau share sedikit sih pengalaman aku selama aku hamil ini gitu, karena menurut aku agak sedikit seperti roller coaster ya, banyak yang terjadi selama hampir 8 bulan kehamilan aku ini. Makanya aku baru sempet dan baru mood banget bikin video hari ini. Jadi jujur aja, aku itu tahu aku hamil itu early banget. Aku tuh tahu itu aku hamil itu sekitar 1 minggu sebelum aku telat menstruasi. Jadi intinya aku kayak dapat mimpi gitulah kalau aku tuh hamil. Terus gitu aku beli test pack khusus gitu, karena kan aku belum telat ya menstruasinya. Jadi aku beli test pack khusus yang emang test packnya ini tuh bisa mendeteksi sangat early gitu, sangat awal 1 minggu sebelum kita telat menstruasi. Dan ya udah, begitu aku tes, wih seneng banget hamil gitu kan. Terus udah gitu ya udah tahu hamil, happy banget, kayak bener-bener happy banget. Dan langsung lah 2 hari kemudiannya aku langsung tuh ke dokter ya kan, supaya mau dicek apalah gitu, tes darah segala, tes urin juga. Terus ya udah nunggu hasilnya itu kalau nggak salah sekitar 1 minggu. Nah tapi sambil nunggu hasilnya itu udah 1 minggu itu, 5 hari kemudian setelah aku tes darah itu, aku tuh kayak keluar flek gitu loh. Jadi tuh kayaknya itu sekitar 1 hari setelah aku tanggal menstruasi aku kan misalnya tanggal 20 nih. Nah itu tuh tanggal 21. Nah tanggal 21-nya itu pas aku lagi di tempat kerja, itu tuh aku kayak keluar flek gitu, kayak keluar kayak hari pertama lah gitu, kayak keluar flek gitu yang apa pink gitu warnanya. Nah aku langsung panik dong, kan aku kan test pack, aku udah tahu tuh aku hamil kan. Terus kok aku hamil, aku masih menstruasi. Aku pikir kayak wah jangan-jangan nih, aku takut dong. Terus aku udah aku saking panik ya gitu, aku langsung pulang. Pada saat itu juga itu kayak jam 9 pagi, aku kayak langsung pulang, langsung ke emergency, langsung ke habis aku nggak tahu aku masih kemana kan. Akhirnya aku langsung ke kayak emergency gitu. Terus ya udah di emergency kayak nunggu tuh, aku panik banget. Aku jujur aja kayak, kan kalau kata orang, wah kalau hamil awal-awal terus ada pendarahan atau kayak keluar darah itu biasa itu tanda-tanda yang nggak baik ya kan, tanda-tanda yang wah nanti bisa keguguran atau apa gitu kan. Jujur aja aku panik banget pas nunggu itu, pas nunggu di ruang tunggu emergency itu. Aku panik banget sampai nangis gitu lah. Tapi kan ada si Fendi kan, ada temennya, jadi kayak tenang kan, belum tentu buruk kan. Terus gitu ya udah, akhirnya setelah nunggu 1 jam aku masuklah, ketemu sama kayak susternya. Terus kayak dicek darah lagi, terus gitu di ultrasound. Nah begitu di ultrasound itu tuh nggak ketemu apa-apa gitu, nggak ada apa-apa. Kayaknya itu mungkin apa karena masih early banget ya. Itu mungkin itu kalau aku hitung-hitung waktu yang aku ke emergency room itu sekitar 4 minggu sampai 5 minggu gitu usia kehamilan aku. Jadi tuh pas di ultrasound itu tuh nggak ada sama sekali, nggak ada, even nggak ada di rahimnya itu tuh nggak ada biasa ada orang bilang ada kantung kandungannya apalah gitu-gitu, itu nggak ada. Jadi itu benar-benar kayak nggak ada babynya sama sekali. Orang yang ultrasoundnya itu tuh sampai dia ngelakuin internal ultrasound, yang masukin alat gitu dari dalam supaya kayak mau dilihat gitu, ini ada nggak sih babynya gitu kan. Terus udah gitu tapi tetap nggak ada. Terus udah gitu dia tuh kayak lihat something gitu di samping kiri aku, deket fallopian tube deh kalau nggak salah. Jadi tuh rahim kan bentuknya begini, ini rahim kita. Nah di sini tuh ada kayak saluran gitu. Nah di saluran sini itu sebelah kiri tuh kayak ada sesuatu gitu, tapi dia juga nggak bisa pastiin kan itu apa. Terus akhirnya abis ultrasound itu aku di refer lah langsung ke dokter kandungan. Kayak terus begitu masuk ke dokternya, terus kayak dokternya langsung bilang kayaknya kamu ini deh kena ectopic pregnancy gitu. Hah, apaan tuh dok, ectopic pregnancy gitu kan. Terus akhirnya dia kayak sampai dia gambarin gitu. Jadi kayak itu kayak kalau di Indonesia itu kayak hamil tapi di luar kandungan gitu. Jadi sebenarnya itu bahaya banget gitu. Jadi soalnya kan kayak mereka tuh katanya mereka lihat kayak fibroid gitu, atau kayak sedikit kayak ada
gumpalan di sebelah kiri aku, di luar dari rahim aku. Nah, tapi mereka itu nggak bisa pastiin itu apa, karena itu kecil banget, dan mereka juga nggak bisa pastiin itu babynya atau bukan. Cuman mereka tuh memperkirakan mungkin itu babynya gitu. Jadi tuh mereka bilang tuh aku tuh hamil di luar kandungan. Dan aku kayak langsung kayak dek, langsung kayak hah, itu apaan? Aku takut banget kayak oh oke. Terus aku kayak dia kayak sampai, aku kan nggak ngerti sama sekali ya, jadi tuh dia sampai gambarin ini rahim, terus gitu di sini ada fallopian tube. Jadi tuh di sini tuh katanya ada kalau ectopic pregnancy itu sel telurnya itu sama spermanya itu tuh gak turun ke rahimnya gitu. Jadi tuh dia tuh kayak nyangkut gitu di saluran kecil gitu sebelum nyampe ke rahim gitu. Terus aku saking bodohnya ya, mungkin aku nggak ngerti ya, aku kan awam banget kan, pas dia gambarin gitu, dan ada salurannya dua gini, terus kan rahimnya di sini kan. Terus aku tuh nanya, aku bilang, dok, tapi kan mungkin maksudnya kan aku masih early banget gitu, apa nggak ada kemungkinan nih babynya itu bisa nanti menggelinding lagi gitu masuk ke rahim. Aku sampai kayak saking kayak gitunya, aku soalnya kan aku nggak ngerti kan, soalnya kan aku baca-baca iya nanti dia bisa menggelinding gitu terus masuk ke rahimnya. Terus katanya dokternya bilang, katanya biasa sih jarang, katanya dia kalau terjadi, kalau misalnya emang dia udah nempel di satu tempat, ya udah dia akan besar di sana gitu, dia akan berbuah gitu, jadi semakin membesar gitu babynya. Terus udah gitu, terus aku tanya dong, jadi aku harus gimana dok gitu. Terus ya udah katanya dia bilang karena babynya ini masih kecil, dia tuh nggak mau sebut itu tuh baby, tau gak sih, mereka kayak even katanya ini belum jadi fetus atau apalah, masih kayak gumpalan gitu. Tapi kan kita sebagai cewek kan kalau udah tahu hamil kan seneng banget gitu kan, walaupun itu kayak namanya kayak dibilang masih gumpalan gitu, tapi kan sedih ya tetap ya. Terus udah gitu ya udah dia bilang karena masih kecil banget, jadinya mungkin cara biasa mereka menangani ektopik itu ada dua macam. Kalau masih kecil banget mereka akan kasih kita injection gitu supaya jadi perkembangan itu lama-lama hilang sampai akhirnya hilang semua gitu. Kalau enggak, kalau emang dia udah gede, dia itu akan dioperasi gitu, diangkat gitu. Dan dokternya juga bilang sebenarnya ectopic pregnancy ini tuh bahaya, dia bilang gitu, karena dia kan jadi babynya itu kan berkembang di saluran kecil di samping rahim kita kan. Nah, kalau nanti dia semakin gede, saluran kita itu tuh bisa pecah gitu. Jadi itu sebenarnya lumayan life threatening lah, kayak mengancam keselamatan ibunya gitu. Terus ya udah, kayak dokternya bilang kamu tunggu dulu, dia akan tunggu selama 20 menit katanya. Terus mereka bakal kayak berdiskusi kayak berapa kali aku bakal disuntik sampai janinnya itu tuh hilang gitu. Terus ya udah, aku keluar, terus aku kayak cerita ke si Fendi kan, karena itu kan masih zaman covid, jadi tuh cuman boleh satu orang di dalam ruang dokternya itu. Jadi aku begitu keluar kayak aku nangis gitu, aku bilang aku kena ectopic pregnancy nih katanya. Terus kayak mereka lagi siapin suntikan, terus kayak baca-baca lah kayak apa sih itu ectopic pregnancy, terus apakah itu pasti gitu, maksudnya apakah semua orang yang udah dijudge ectopic pregnancy itu bener-bener nggak ada kemungkinan lagi gitu dia bisa kembali normal, atau babynya itu mungkin bisa jalan ke rahim gitu. Terus gitu ya udah baca-baca lah di internet ya kan, ectopic pregnancy itu emang bahaya banget gitu buat ibunya terlebih gitu kalau sampai itu telat ditanganinnya, karena itu bisa benar-benar mengancam jiwa keselamatan aku gitu. Terus udah gitu akhirnya baca-baca lagi, terus kayak ada beberapa artikel dia kayak tulis kayak jadi tuh dia pertama kali emang udah dijudge ectopic pregnancy, terus segitu dikasih suntikan lah, kayak kita baca cerita gitu ya. Terus segitu dikasih suntikan pertama udah oke. Terus segitu sebelum suntikan kedua, jadi ibunya itu kayak dia bilang ke dokter kayak aduh boleh nggak sih dok, kayak aku tuh mau ultrasound nih sekali lagi, bener-bener mau pastiin apa yang aku ambil ini, tindakan aku ini benar gitu. Terus begitu di ultrasound yang kedua kali sebelum suntikan kedua, ternyata tuh babynya tuh ada di rahimnya gitu. Babynya tuh sempurna gitu, maksudnya hamilnya tuh normal gitu. Terus karena udah kena suntikan pertama,
Jadi tuh bibinya tuh cacat gitu, entah itu tangannya nggak ada, kakinya nggak ada gitu. Jadi kayak, aduh bener-bener sedih banget. Aduh gila, aku cerita gini jadi jadi kayak ke bawah lagi ke masa-masa kemarin itu, bener-bener yang panik banget. Gila, aku langsung kayak ini banget, deg-degan gitu rasanya. Terus ya udahlah, akhirnya ini 20 menit nih udah nunggu, terus akhirnya masuk lagi kan. Begitu baca cerita kayak gitu, jujur aja aku makin kayak, aduh apa bener nih ektopik atau enggak. Aduh, aku harus gimana ini, aku bingung banget. Jujur aja aku nggak tahu aku harus ngapain waktu itu. Terus gitu, begitu masuk lagi, kayak puji Tuhannya, nggak tahu gimana ceritanya, dokternya itu beda gitu. Begitu masuk lagi, aku tuh diketemuin sama 2 dokter. Yang satu itu emang spesialis kandungan, dan yang satu lagi itu adalah kepala dokternya gitu, kepala dokter yang ada di sana gitu. Terus gitu, dan begitu aku masuk, mereka itu sama sekali nggak ada mention tentang aku itu kena ektopik. Jadi begitu masuk, jadi mereka tuh pencet, terus mereka tanyain kayak, ini kamu ada sakit gak di sini, sakit nggak di sini? Nah, aku bener-bener kan nggak ada sakit kan. Terus kamu ngerasain ada kram perut gak atau gimana kan? Nah, aku nggak, sama sekali aku nggak ada. Aku bilang gitu, aku bener-bener selama seminggu itu aku bener-bener sehat gitu. Even aku pas hari itu aku bener-bener ngerasa aku tuh bertenaga banget gitu, bener-bener kayak semangat banget gitu buat beraktivitas. Terus gitu dia bilang, katanya jujur aja mereka tuh nggak mau sampai kasih salah keputusan gitu. Jadi tuh mereka tuh bakal nunggu aku itu nunggu sekitar 1,5 minggu lagi. Mereka bakal cek lagi tentang ektopik ini tuh beneran ektopik atau enggak. Jangan sampai mereka nanti udah kasih suntikan, ternyata kan kalau ternyata itu kandungan kehamilan normal kan, mereka nggak mau gitu gugurin kehamilan normal kan. Jadi tuh mereka bilang ya udah, mungkin ini masih terlalu early, jadinya mereka nggak bisa lihat pada saat ultrasound. Jadi tuh selama 1,5 minggu itu, aku setiap 2 hari sekali itu aku harus ke rumah sakit, aku harus cek darah. Jadi di cek darah itu tuh mereka akan lihat kalau nggak salah HCG level itu kayak kehamilan kita itu di darah itu bisa dicek gitu. Kalau misalnya kehamilan normal, tingkat HCG level kita itu tuh akan selalu berlipat-lipat ganda gitu. Jadi nggak mungkin turun gitu. Jadi makanya selama 1,5 minggu itu aku ada 5 kali bolak-balik ke rumah sakit buat ambil darah gitu. Jadi benar-benar dicek apakah level aku itu selalu berlipat ganda atau enggak. Dan puji Tuhan banget, semuanya itu selalu, setiap kali habis dicek itu selalu berlipat ganda gitu. Jadi kalau dari hasil tes darah emang dipastiin, oh ini bayinya itu berkembang gitu. Karena kalau ektopik itu biasa karena kan dia disalurkan kecil, biasa kalau kita ektopik pregnancy, jadi tuh dia tuh nggak mungkin berkembang, nggak mungkin double gitu nilainya. Jadi tuh pasti nanti akan ada satu saat dimana dia itu udah mencapai titik tertingginya, dan dia itu udah nggak bisa kembang lagi karena nggak ada tempat gitu buat dia itu berkembang gitu. Jadinya makanya pasti nilainya itu tuh bakal turun gitu. Nah untungnya aku tuh nilainya itu nggak turun sama sekali, jadi selalu berlipat-lipat ganda sampai 1,5 minggu itu. Dan setelah 1,5 minggu itu aku akhirnya ultrasound lagi yang kedua kalinya, dan ada babynya. Aku seneng banget, aduh ya, aku masih merinding kalau ceritain. Jadi bener-bener masih ada babynya. Jadi begitu ultrasound kedua happy banget, kelihatan babynya tuh gitu, udah ada detak jantungnya juga, aduh seneng banget. Terus udah gitu, ya udahlah, akhirnya habis dari ultrasound itu, USG itu, ya udah ketemu lagi sama dokternya. Terus gitu dokternya bilang, oh ya selamat ya, ternyata babynya ada nih katanya gitu. Jadinya udah bisa agak lebih tenang. Nah tapi walaupun udah bisa lihat babynya, maksudnya udah tenang sih, udah tenang banget, udah senang banget bisa lihat babynya, terus ada detak jantungnya juga. Terus udah gitu, tapi aku tuh masih keluar darah gitu loh, masih spotting gitu, masih keluar flek. Jadi tuh dari yang pertama kali aku ke emergency room itu sampai yang kemarin, sampai yang 1,5 minggu kemudian itu, aku tuh masih keluar flek gitu. Jadi tuh aku kayak ngerasa, aduh aku harus ngapain nih, apa aku harus berhenti kerja dulu, istirahat sampai pendarahan aku itu hilang gitu kan. Terus ya udah, tapi ternyata tuh aku berpikir kayak, oh mungkin
seminggu atau 2 minggu lagi dia bakal hilang nih pendarahannya kan. Ternyata tuh enggak, ternyata tuh aku itu keluar flek itu berarti dari minggu keempat, dan itu baru bener-bener stop, fully stop itu adalah minggu ke 12. Berarti kalian bisa bayangin nggak, aku hampir sekitar 2 bulan itu aku setiap hari itu aku keluar flek, keluar pendarahan dikit gitu. Jujur aja masih, walaupun tahu babynya itu sehat, maksudnya walaupun tahu babynya itu berkembang dalam perut, tapi kan kalau kita setiap ke WC kita lihat darah, kita panik banget kan. Aku tuh panik banget, kayak aku mencoba selalu berpikiran positif, selalu kayak tenang aja, babynya masih oke, babynya nggak kenapa-napa. Tapi kan setiap abis dari WC atau abis lihat darah itu tuh langsung kayak pikiran negatif itu masuk terus, kayak aduh sedih banget gitu, kayak aduh aku harus ngapain, aku harus gimana banget. Sedangkan setiap ke dokter itu dokter bilang it's okay, nggak apa-apa gitu, dia bilang nggak usah minum obat gitu. Pokoknya dokternya tuh kayak selalu kasih tahu, nggak apa-apa loh, kayak nggak apa-apa, ini normal gitu. Tapi kan kalau kita namanya manusia ya, lihat darah pasti kayak pikiran negatif selalu ada kan. Jadi aku harus kayak selalu bikin pikiran aku itu tetap positif gitu, karena aku tahu kalau misalnya aku berpikiran jelek atau aku berpikiran negatif itu akan pengaruh juga kan ke babynya. Dan ya udah, cara aku satu-satunya supaya tetap berpikiran positif itu ya udah aku kayak baca-baca lah, kayak baca-baca tentang pengalaman orang yang dia keluar flek di kehamilan awal, terus begitu. Tapi yang positif ya, jangan baca yang negatif. Jadi aku kalau baca selalu yang positif, karena sekali baca yang negatif itu pasti tuh otak itu tuh langsung kayak negatif terus gitu kan. Gitu, jadinya aku selalu baca pengalaman orang yang positif. Aku juga nonton video YouTube tentang kehamilan awal yang mereka itu keluar spotting, namanya keluar flek gitu, tapi mereka itu bisa, kehamilan itu bisa normal, bisa babynya sehat gitu. Aku selalu nonton gitu, dan itu jujur aja itu salah satu yang bikin aku itu kuat gitu, bikin pikiran aku itu lebih positif lagi gitu, dari yang tadinya negatif, dari tadinya takut. Begitu habis selesai nonton atau habis selesai baca-baca tentang pengalaman orang yang positif, jadi itu aku positif lagi gitu, ikut positif juga. Jadi kayak aku pengen kasih kasih semangat positif gitulah ke kalian gitu, kalau yang mengalami hal-hal yang sama kayak aku. Karena jujur aja aku juga dapet aura positif gitu pada saat aku nonton orang-orang yang share pengalaman mereka yang positif juga gitu. Makanya aku mau bikin video ini gitu. Jadi buat kalian yang lagi hamil awal-awal tuh segitu pendarahan, jangan panik dulu, jangan stres dulu. Pokoknya tenang aja, nggak semua pendarahan di kehamilan awal itu selalu buruk. Tenang dulu, ya pasti kalian harus langsung konsultasi aja ke dokter. Dan kalau bisa, konsultasinya itu lebih dari satu. Jadi kalau misalnya nih kalian konsultasi ke dokter, cuman kalau dokternya ini kasih jawaban yang kurang memuaskan, kalian bisa konsul lagi ke dokter yang lain segitu. Setelah aku berhenti spotting ini, aku tuh masih ada beberapa hal-hal yang mengejutkan lagi di kehamilan aku ini, dan mungkin kayaknya aku gak bakal share di video yang kali ini. Mungkin aku bakal bikin ada part 2-nya, soalnya kalau aku share ya bisa kalian kepanjangan nontonnya, bisa sampai terngantuk-ngantuk. Jadi ya mungkin aku bikin di video selanjutnya. Dan ya udah, ditungguin aja di video selanjutnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.